Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, sholawat dan salam semoga tercurah atas baginda alam Nabi besar Muhammad SAW, dan juga kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, itba tabi'in hingga kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Rob. Apa kabarnya akhwanal muslimin? Semoga Allah selalu memberkahi dan merahmati kita semua. Amin ya Rob. Kali ini kita akan mencoba berbagi kisah sedikit berbeda dari biasanya, yaitu kisah perjalanan seseorang menuju hidayah, daripada salah satu mualaf dunia yaitu Bilal Phillips. Mualaf mampu Islamkan 3.000 tentara Amerika. Abu Eminah Bilal Phillips bernama asli Dennis Bradley Phillips. Dia berdarah Jamaika namun masa kecilnya dihabiskan di Kanada. Perjalanannya mengenal Islam menarik untuk disimak. Sebelum menjadi Muslim, Phillips menganut musik dan cinta sebagai agamanya. Dibesarkan dalam kultur musik Jamaika kental membuat ia memilih menjadi gitaris, dikesengseng Jimi Hendrix dan Bob Marley. Saat berkuliah di Universitas Simon Fraser, kota Vancouver, Kanada, dia kerap ngamen di klub dan kafe, mempertontonkan kemahirannya bermain musik. Bermain musik memberikan kesempatan pria kelahiran Jamaika tanggal 6 Januari tahun 1946 ini, menjelajah ke berbagai negara, termasuk Malaysia dan Indonesia pada 1960-an. Di dua negara berpenduduk mayoritas Islam ini, Phillips mulai tertarik mempelajari agama Nabi Muhammad. Balik ke negaranya pada 1972, lelaki berjanggut ini memutuskan mempelajari Islam secara intensif. Dia kerap berdiskusi dengan para cendekiawan Muslim dan mempelajari buku-buku agama rahmatan lil alamin ini. Tak perlu waktu cukup banyak, beberapa bulan kemudian Phillips mengucapkan 2 kalimat syahadat, tanda sumpah serta pengakuan keesaan Allah dan Rasulullah sebagai utusannya. Setelah menjadi Muslim, Phillips memutuskan berhenti menjadi musikus dan mempelajari agama barunya lebih dalam. Dia mengaku tidak nyaman lagi bermusik. Menjadi artis rentan terhadap perilaku dilarang Allah seperti obat-obatan, seks bebas, perempuan, dan pergaulan salah. Saya tidak mau seperti itu lagi, ujarnya. Dia kembali bersekolah dengan mendaftarkan diri ke jurusan studi Islam di Universitas Islam Madinah, Arab Saudi. Alasannya, dia ingin belajar Islam dari sumber klasik di kota-kota bersejarah dan bukan budaya prakteknya. Beda lingkungan akan berbeda menerjemahkan Islam, kata Phillips. Kelar di Universitas Madinah, Phillips terus belajar. Kali ini dia mendaftar program master di Universitas Riyadh. Selain berkuliah, dia juga nyambi menjadi pembawa acara Why Islam di Channel 2, stasiun televisi milik pemerintah Saudi. Acara seputar wawancara dengan para mualaf dari berbagai latar belakang dan ketertarikan mereka mempelajari Islam. Dengan membawa acara itu, Phillips mengaku imannya semakin kuat. Tak cuma menjadi presenter, dia juga menulis buku, antara lain Poligami dalam Islam dan Prinsip Dasar Iman dalam Islam. Kelar kuliah S2 pada 1990-an, Phillips bekerja di Departemen Agama Markas Besar Angkatan Udara Arab Saudi di ibu kota Riyadh. Kala itu Perang Teluk Tengah berkecamuk. Irak menginvasi ke Kuwait karena menolak menghapus hutang-hutang luar negeri Saddam Hussein itu. Posisi Kuwait kewalahan dan meminta bantuan ke Amerika Serikat. Negara adidaya itu mengirimkan pasukannya dan membuat pangkalan di Arab Saudi. Ketika tentara Amerika bermarkas di negeri petrodolar itu, Phillips kebagian memberikan materi tentang Islam kepada mereka. Ini penting untuk mengajarkan pengetahuan benar Islam bukanlah agama menyukai kekerasan. Hasilnya, sekitar 3.000 serdadu Amerika masuk Islam. Selepas Perang Teluk, Phillips dikirim ke Amerika untuk mendampingi para tentara mualaf itu. Dia mendapat bantuan dari anggota tentara beragama Islam untuk membuat konferensi dan kegiatan. Usahanya ini membuahkan hasil dan militer Amerika akhirnya membangun musala di seluruh pangkalan militer mereka. Kelar proyek itu, Phillips hijrah ke Filipina dan mendirikan pusat informasi di Mindanao serta universitas berbasis Islam di Cotabato City. Pada 1994, Phillips mendapat undangan bergabung dengan lembaga amal Dar al-Bir di Dubai, Uni Emirat Arab. Di sana ia membentuk pusat informasi Discover Islam di kota Karama. Proyeknya kali ini mengundang ulama dari pelbagai negara. Dalam 5 tahun, pusat informasi itu telah membuat 15.000 orang dari seluruh penjuru dunia mengucapkan 2 kalimat syahadat.
Demikian kisah singkat mualaf dunia ini, semoga terinspirasi dari kisah ini dan mudah-mudahan bermanfaat juga bertambahnya pengetahuan dan wawasan kita semua. Amin ya Rob. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.